Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Adi Putra dari Kampus Akademi Maritim Cirebon. Eh, saya ingin memberikan sedikit ulasan tentang apa yang hari pertama sesi kedua disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI terkait strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Baik, di sini dari strategi pembelajaran dan motivasi belajar ada beberapa kata yang barangkali harus saya paparkan. Yang pertama terkait strategi, ya strategi itu banyak sekali definisinya, namun saya memilih strategi itu definisinya sebagai pendekatan secara keseluruhan gitu yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Itu terkait strategi. Kemudian pembelajaran ini banyak definisinya juga. Saya ambil intisarinya yaitu proses apa ya, interaksi ya antara kalau secara umum peserta didik dengan pendidik, atau kalau dalam bangku kuliah berarti dengan mahasiswa atau dosen, serta sumber belajar gitu kan dalam suatu lingkungan belajar. Jadi sumber belajarnya bisa macam-macam ya, bisa buku, bisa internet gitu kan, bisa jurnal dan lain-lain dalam suatu lingkungan belajar. Lingkungannya lingkungan kelas atau lingkungan kelompok ya, itu pembelajaran. Nah, ada satu lagi yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar itu juga sama, definisinya banyak, cuman saya ingin ngambil satu intisari bahwa motivasi belajar itu intinya adalah suatu hal yang menjadi apa ya, menjadi pijakan, mungkin landasan atau latar belakang atau kekuatan gitu kan, yang ya yang melatar belakangi gitu kan seseorang untuk belajar. Jadi motivasi belajar itu lebih ke alasan apa sih yang membuat seseorang itu mau belajar, itu alasan kuatnya apa gitu kan. Mungkin bagian berikutnya insya Allah saya akan membahas apa itu strategi pembelajaran dan apa itu motivasi belajar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemateri pada sesi 2 hari pertama Bapak Dr. Syabuddin Said MSI. Baik, strategi pembelajaran yang pertama gitu kan, mengapa penting gitu kan strategi pembelajaran itu, karena ya sebagai pendidik gitu kan ya, pasti kita tuh mesti punya sama seperti apa ya, kayak Al-Qur'an gitu kan sebagai pedoman hidup, ya penting gitu kan, karena dalam Al-Qur'an itu banyak sekali hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan, tentang tata cara manusia hidup. Begitu pula strategi pembelajaran itu sebagai acuan ya, acuan kegiatan belajaran nanti mau mau seperti apa output mahasiswanya gitu kan, terus ngajarnya pakai metode apa gitu. Nah, itu yang pertama ya, mengapa strategi pembelajaran itu penting. Yang kedua ya jelas gitu kan, agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai gitu kan. Bohong besar kalau misalkan kita punya tujuan dengan memakai strategi tertentu, kita nggak ingin tujuan itu tercapai, nggak mungkin itu ya gitu. Pasti intinya kita menerapkan suatu strategi pembelajaran, eh, tujuannya ya agar tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, yang berikutnya itu agar karena kita interaksi gitu kan dalam proses belajar itu, agar terjadi minat gitu kan, minat belajar peserta didik gitu. Karena memang saya pernah pengalaman gitu kan, beberapa ya guru dengan mata pelajaran yang sama atau mungkin dosen, apapun mata kuliahnya, kalau dosennya Bapak A atau Ibu X gitu, itu pasti menyenangkan gitu, seberapapun sulitnya gitu. Begitupun sebaliknya, seberapapun nggak sulitnya itu kuliah, kalau yang ngajarnya itu tidak mementingkan atau memperhatikan setiap pembelajaran, ya maka nggak optimal hasilnya. Jadi intinya agar menarik minat peserta didik gitu. Dan berikutnya ya tentu ya memberikan motivasi gitu kan, menggerakkan, membimbing, serta mengarahkan peserta didik ya gitu ya. Seperti yang saya alami, apa yang strategi mengajar yang sekarang saya lakukan itu banyak sekali terinspirasi dari Bapak Ibu guru atau dosen saya sewaktu saya sekolah atau kuliah dulu ya. Jadi memberikan inspirasi gitu kan tentang strategi pembelajaran yang beliau-beliau terapkan waktu saya sekolah gitu kan.
Nah, terkait jenis-jenis strategi ini ada banyak sekali gitu kan, macam-macam strategi belajar, mungkin kalau disebutin satu persatu nggak selesai gitu kan. Jadi ya saya akan memberikan beberapa aja. Yang pertama itu inquiry, kata kuncinya itu kalau inquiry itu menemukan sendiri ya, menemukan sendiri. Jadi ya mungkin dengan beberapa clue ya sebenarnya nggak kita bisa aja ngasih tahu bahwa wah ini rumus luas lingkaran tuh segini gitu atau rumus rumus persegi panjang tuh panjang kali lebar. Tapi bagaimana caranya dengan suatu metode tertentu? Oh, jadi dia bisa gitu kan menemukan rumus persegi panjang itu panjang kali lebar. Dan biasanya kalau kita melakukan sendiri, menurut Bobby De Porter itu 90% itu terserap. Ya kalau kita melakukan sendiri materi itu terserap 90%, insya Allah nggak akan lupa gitu kan. Nah, itu berikutnya itu inquiry. Berikutnya expository ya mungkin masih bisa dijadikan andalan ya, yaitu intinya dosen memberikan langsung pengetahuan gitu kan, giving knowledge from the lecturer gitu kan, pemberian pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa. Jadi lebih berlangsung satu arah gitu kan, sama seperti khutbah Jumat gitu kan, ceramah gitu. Kurang lebih seperti itu kalau ekspositori, tapi mungkin di dalamnya ada tanya jawab atau diskusi mungkin ditambahin. Berikutnya pembelajaran berbasis masalah, ya tentu ini eh, topik atau masalah yang pertama kali diangkat tentu sesuai dengan topik yang akan dipelajari gitu. Misalkan saya ambil contoh tentang konstitusi ya, kalau misalkan bidang hukum mungkin meskipun saya bukan bidang hukum tapi sedikit tertarik. Kalau misalkan tentang konstitusi, ya udah gitu kan. Mungkin kalau saya jadi dosen, saya akan berikan masalah. Apakah Anda setuju bahwa presiden itu 3 periode di berdasarkan survei? Udah, nah itu masalah kan. Nah, silahkan dengan berbagai argumentasi mahasiswa, mereka memberikan pendapat dan oh ini tentang konstitusi gitu. Itu contoh PBM ya, banyak lagi. Berikutnya terkait strategi pembelajaran kooperatif, kata kuncinya itu kelompok ya, kooperatif itu. Jadi intinya siswa atau peserta didik atau mahasiswa itu dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pengelompokan, bisa gender, bisa tentang peringkat atau hobi, saya kurang tahu ya, tergantung si pengajarnya, di mana nanti setiap kelompok itu diberikan tugas tertentu yang macam-macam ya. Jadi ada, kalau yang saya tahu ada NHT, Number Head Together, STAD, Student Team Achievement Division, terus apa lagi dulu ya, STAD, NHT, ya itu kurang lebih ya untuk kooperatif ya yang pernah saya pakai ya. Nah, berikutnya itu tentang strategi yang sekarang itu lebih ke meningkatkan keterampilan berpikir gitu kan, karena memang seperti yang sudah kisahkan ya sama Rasul gitu kan zaman dulu, bahwa di akhir zaman itu pasti Ghazul Fikri gitu kan, atau perang pemikiran gitu kan. Makanya sekarang tuh banyak sekali mungkin berita-berita yang kok kayak gampang dipercaya padahal itu hoax gitu. Makanya strategi yang diberikan tuh mesti bagaimana cara meningkatkan keterampilan berpikir. Dalam hal ini mereka bisa mengolah informasi dan mengambil kesimpulan harus seperti apa informasi itu ya. Saya juga pernah mengajar dengan strategi itu, salah satunya strategi abduktif deduktif dalam pembelajaran matematik, di mana intinya itu kita harus mencari jembatan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan. Memang agak rumit, agak ribet gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah bisa, itu mau soal jenis apapun matematik, insya Allah selesai gitu. Ya, itu mungkin terkait macam-macam strategi belajar ya. Nah, itu tentang strategi pembelajaran. Berikutnya terkait motivasi belajar ya. Nah, ini jangan dianggap remeh, penting juga ya selain strategi pembelajaran. Karena motivasi itu yang saya rasakan itu, saya bisa seperti sekarang banyak sekali yang motivasi gitu kan. Salah satu fungsi motivasi itu sendiri ya agar kita tuh terdorong gitu kan, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan di setiap aktivitas gitu ya, sebagai pendorong pelecut gitu kan.
Itu fungsi motivasi. Terus yang berikutnya sebagai agar arah kita tuh jelas gitu kan. Jadi penentu arah motivasi itu gitu. Penentu arah ke depannya mau seperti apa gitu. Terus berikutnya menyeleksi apa yang kita perbuat ya, menyeleksi perbuatan kita. Terus berikutnya itu sebagai pendorong juga usaha atau untuk mencapai suatu prestasi gitu kan. Nah, terus motivasi ini memang tidak bisa tiba-tiba muncul ya. Motivasi ini harus ditumbuhkan. Jadi memang mungkin nggak ada, tapi harus ditumbuhkan, ditanam sedikit-sedikit gitu kan. Nah, beberapa teknik untuk menumbuhkan motivasi ya, salah satunya itu dengan memberikan angka atau nilai. Dalam hal ini mungkin sering diterapkan di ujian ya, atau ulangan harian atau UAS atau IPK mungkin. Nah, itu motivasi karena oh iya ini hasil kerja keras kita gitu. Bayangkan kalau misalkan kita sering menjawab kuliah tapi nggak ada IPK gitu kan. Nah, bagaimana mungkin kita ya udahlah sama aja sama yang lain juga yang jarang aktif gitu kan. Nah, itu yang pertama ya, dengan cara memberikan nilai. Yang kedua memberikan hadiah. Nah, ini mungkin dulu waktu saya kecil gitu kan, kalau puasa itu biar kuat itu ayah saya suka bilang gitu kan, 1 hari itu 1.000 gitu kan. Waktu saya SD dulu ya, 1.000 tuh gede banget karena uang jajan saya itu Rp200 waktu itu, jadi wah itu cukup besar. Nah, itu karena ada hadiahnya ya, jadi saya termotivasi untuk berpuasa. Terus berikutnya itu kompetisi. Kompetisi juga biasanya ada hadiahnya gitu kan. Jadi misalkan Piala Dunia ya jelas gitu kan, siapa yang mau jadi juara, wah pasti dia terkenal, mungkin nanti di negaranya dianggap pahlawan gitu kan. Terus ada bonus juga gitu kan, di klub juga mungkin dia jadi diperhitungkan gitu kan, itu terkait kompetisi. Terus yang berikutnya itu menumbuhkan kesadaran sendiri. Nah, ini ya, biasanya waktu saya kuliah dulu suka ada training motivasi. Jadi intinya itu mereka tuh menyentuh alam bawah sadar kita, sehingga apa yang kita lakukan tuh memang yang kemarin-kemarin tuh kita menyesal gitu kan, telah melakukan perbuatan yang tidak baik gitu kan. Jadi motivasinya tinggi. Biasanya kalau ada training motivasi itu nanti di akhirnya tuh pesertanya pada nangis gitu kan. Nah, itu dulu yang pernah saya lakukan. Itu mungkin termasuk ke menumbuhkan kesadaran atau ego involvement gitu kan. Yang terakhir memberikan pujian gitu kan. Nah, ini juga mungkin gratis ya, sepele memberikan pujian kayak ke anak kecil gitu kan. Kalau misalkan saya punya anak gitu, anak saya bisa baca misalkan satu kata itu langsung saya bilang pinter, wah, hebat gitu kan, anak soleha, dia senyum dan apa malah nambah bacanya itu malah nambah gitu kan. Nah, itu mungkin beberapa teknik bagaimana cara menumbuhkan motivasi. Dan memang motivasi ini tidak selamanya apa ya, tidak selamanya itu cepat tumbuh, kalau memang ditumbuhkan ya gitu. Karena motivasi ini disesuaikan dengan kondisi gitu kan, bidang dan tingkat kesulitan masing-masing mahasiswa atau peserta didik gitu kan, serta kemampuan yang dimilikinya gitu kan, dengan tujuan yang ingin dicapai gitu kan. Tentu kita tahu kalau misalkan ada 2 orang, misalkan yang satu anak pengusaha gitu kan, yang satu anak petani gitu kan. Nah, pasti sama-sama di sekolah, misalkan sama-sama di sekolah yang sama. Nah, maka motivasi mereka sekolah tuh beda mungkin. Yang satu mungkin yang anak petani dia ingin mengangkat derajat gitu kan keluarganya gitu kan. Nah, yang satu mungkin dia ingin mempertahankan atau mungkin karena dia bapaknya konglomerat punya perusahaan, dia mungkin gimana caranya nanti ketika ayahnya itu tua, dia bisa menggantikan posisi ayahnya untuk memimpin perusahaan. Nah, itu juga sama karena beda tingkat kesulitan. Tentu nggak mungkin kalau misalkan yang 2 orang ini ditukar posisinya, dia beda cerita gitu kan, nggak akan sama gitu ya. Itu mungkin terkait materi yang Bapak Dokter Saifuddin Syihab sampaikan pada hari pertama sesi kedua. Terima kasih sudah memberikan tugas yang seperti ini. Jadi memang ini juga efektif ya, motivasi juga, sehingga saya pun jadi ngebuka kembali intinya gitu kan. Dan ya itu tadi, karena saya menyampaikan kembali, insya Allah 90% itu apa namanya, nyerap ya, tetap tinggal di pikiran saya gitu kan. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.